Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanda Salino, kelas 12 AK1. Saya akan menjelaskan tentang materi media promosi pemasaran. Jadi apa itu media promosi pemasaran? Jadi kita lihat contohnya dulu ya. Contoh di samping ini. Ini gambar tersebut adalah pameran. Jadi setelah produk dihasilkan perlu dipromosikan agar dapat diketahui oleh instrumen. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Tanpa ada promosi, produk tidak akan dikenal dan dibeli oleh para konsumen. Oke, terus penjelasan tentang promosi lewat pameran adalah dalam mempromosikan produknya agar dikenal dan dibeli konsumen, wirausaha membutuhkan media promosi yang tepat. Media promosi yang dipilih mempengaruhi keberhasilan promosi suatu produk. Media yang digunakan untuk promosi sangat beraneka ragam. Salah satunya seperti gambar yang tadi, yaitu promosi melalui pameran. Untuk lebih memahami mengenai promosi dan media-media yang digunakan untuk promosi, mari kita bahas sama-sama. Oke, jadi pengertian dan tujuan dari promosi adalah dari narasumber menurut Fandi Tejiptono, promosi merupakan bentuk komunikasi pemasaran. Artinya, aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan. Lalu tujuan utama promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk secara rinci. Ketiga tujuan promosi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah menginformasikan, dapat berupa satu, menginformasikan pasar mengenai keberadaan adanya produk baru, memperkenalkan pemakaian yang baru dari produk tertentu, menyampaikan perubahan harga dari penurunan atau kenaikan suatu produk kepada pasar, menjelaskan cara kerja dari suatu produk, memberi informasi kepada konsumen jasa yang diberikan atau disediakan oleh perusahaan, meluruskan kesan yang keliru kepada masyarakat, mengurangi rasa ketakutan ataupun kekhawatiran para konsumen, dan membangun citra perusahaan. Yang kedua adalah mempengaruhi dan membujuk pelanggan sasaran untuk membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan konsumen ke merek tertentu, mengubah persepsi konsumen terhadap atribut suatu produk, mendorong para konsumen untuk berbelanja pada saat itu juga, dan memberi dorongan konsumen untuk menerima kunjungan dari wiraniaga atau salesman. Dan yang ketiga adalah mengingatkan para konsumen bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan oleh mereka dalam waktu yang sangat dekat. Yang kedua, mengingatkan para konsumen akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan. Yang ketiga, membuat para konsumen tetap ingat walaupun tidak adanya kampanye iklan. Dan yang terakhir adalah menjaga agar ingatan pertama konsumen pada produk perusahaan. Sebagai contoh, di saat konsumen ingin membeli sabun mandi, maka harapannya ingatan pertama mereka jatuh kepada merek sabun Lux. Oke, selanjutnya kita ke macam-macam untuk promosi. Terdiri atas 6 macam ya, yaitu periklanan atau advertising, penjualan pribadi atau cross-selling, publisitas atau publicity, direct marketing, public relation, dan promosi penjualan atau sales promotion. Kita bahas dulu yang pertama. Periklanan merupakan bentuk promosi dalam bentuk lisan ataupun penglihatan produk tertentu kepada konsumen dengan tujuan mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Tujuan semua periklanan adalah menaikkan penjualan dan keuntungan. Iklan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu komunikatif, informatif, bahasanya mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, menarik perhatian, dan bersifat mengajak konsumen untuk membeli barang atau jasa yang telah diiklankan. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah iklan cetak. Iklan cetak merupakan iklan yang dibuat dan dipasang dengan menggunakan teknik cetak yang dapat berupa letterpress, poligrafi, sablon, dan lain sebagainya. Contoh iklan cetak yaitu iklan yang terdapat dalam koran, majalah, poster, stiker, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah iklan elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan yang menggunakan media berbasis elektronik. Iklan elektronik ada berbagai macam. Yang pertama adalah iklan radio, iklan yang hanya didengarkan melalui audio saja. Iklan televisi yang ada unsur suara, gambar, teks, dan gerak. Oleh karena itu pesan yang disampaikan sangat menarik perhatian. Oke, yang kedua kita bahas penjualan pribadi atau personal selling.
Personal selling merupakan komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Personal selling adalah kegiatan mempromosikan suatu produk dengan cara mendatangi ke tempat konsumen berada oleh seorang wiraniaga. Tugas seorang wiraniaga yaitu memberikan informasi produk kepada konsumen, menjelaskan manfaat produk kepada konsumen, menjawab pertanyaan maupun argumentasi dari konsumen secara langsung, mengarahkan konsumen agar terjadi transaksi dan memberikan pelayanan purna jual. Dengan personal selling dapat dikumpulkan berbagai informasi mengenai tingkah laku pembeli dan konsumen, kebiasaan-kebiasaan, bahkan mengumpulkan informasi tentang saingan. Nah, 3 adalah publisitas. Publisitas merupakan bentuk promosi barang dan jasa secara non-personal yang mana orang atau organisasi yang diuntungkan tidak membayar. Publisitas merupakan pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung dalam suatu produk untuk membentuk citra produk yang bersangkutan. Dibandingkan dengan iklan, publisitas mempunyai kredibilitas yang lebih baik. Di samping itu, publisitas dimasukkan dalam berita atau artikel koran, tabloid, majalah, televisi, maka tak layak jika memandangnya sebagai komunikasi promosi. Publisitas juga dapat memberi informasi lebih banyak dan lebih terperinci daripada iklan. Selanjutnya adalah direct marketing, merupakan sistem pemasaran yang bersifat interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur dan atau transaksi di sembarang lokasi. Di direct marketing, komunikasi promosi ditunjukkan langsung kepada konsumen dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut ditanggapi konsumen yang bersangkutan, baik melalui telepon, pos, atau dengan datang langsung ke tempat konsumen. Melalui direct marketing, konsumen juga dapat memperoleh manfaat berupa penghematan waktu. Sementara itu, bagi penjual, manfaat yang diperoleh adalah dapat memilih calon pembeli secara selektif, dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggannya, dan memperoleh peluang baru yang menguntungkan. Direct marketing dapat menggunakan banyak saluran untuk menjangkau calon pembeli dan pelanggan. Saluran ini bisa dari penjualan tatap muka, pemasaran direct mail, pemasaran melalui katalog, TV, media, kios, dan saluran online. Yang selanjutnya adalah public relation. Public relation merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. Public relation mempunyai 3 sifat utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kredibilitas tinggi, di mana media dan artikel massa lebih dipercaya daripada iklan. Dapat menjangkau pihak-pihak yang menghindari wiraniaga atau ikan. 3. Memiliki potensi untuk mendramatisasi suatu perusahaan atau produk tertentu. Oke, yang selanjutnya adalah sales promotion atau promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Melalui promosi penjualan, perusahaan dapat menarik pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba produk baru, mendorong pelanggan membeli lebih banyak, menyerang aktivitas promosi, atau mengupayakan kerjasama yang lebih erat dengan pengecer. Promosi penjualan dapat berupa hal-hal berikut. Yang pertama adalah sampel, kedua kupon, 3 diskon, 4 rabat, yang kelima adalah trading stamp. Oke, sekarang kita ke media promosi. Media promosi merupakan suatu alat untuk mengomunikasikan suatu produk perusahaan ataupun yang lain untuk dapat dikenal masyarakat lebih luas. Secara umum, media promosi dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu media cetak, elektronik, luar ruang, dan lini bawah. Oke, yang pertama, media cetak adalah media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan dengan sejumlah kata, gambar, atau foto baik dalam tata warna maupun hitam putih. Jenis-jenis media cetak terdiri atas surat kabar, majalah, tabloid, dan lain-lain. Media massa cetak seperti surat kabar atau koran dapat menjadi alternatif pertama sobat dalam mempromosikan produk dan jasa. Tingkat keterbacaan media massa cetak yang tinggi dan jangkauan yang luas memungkinkan iklan dilihat oleh banyak orang, sehingga pesan merek dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua adalah media elektronik. Elektronik merupakan media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan bila ada jasa transmisi siaran. Jenis-jenis media elektronik terdiri atas radio dan televisi. Oke, yang ketiga ada media luar ruangan.
Media luar ruangan merupakan media iklan yang dipasang di tempat-tempat terbuka seperti pinggir jalan, pusat keramaian. Jenis-jenis media luar terdiri dari billboard, baliho, poster, spanduk, dan balon raksasa. Media promosi luar ruangan ditempatkan di tempat-tempat umum dan strategis. Ukuran media luar ruangan yang relatif besar berpotensi untuk menarik perhatian pembaca dan mengarahkan mereka pada pesan merek. Media luar ruangan harus desain semenarik mungkin agar menarik perhatian banyak orang, karena media ini biasanya dibaca sambil lalu lalang ya, sambil jalan. Oke, yang terakhir ada media lini bawah, merupakan media-media minor yang digunakan untuk mengiklankan produk. Jenis-jenis media lini bawah terdiri atas pameran, direct, point of purchase, merchandise, CMS, dan kalender. Selain media promosi yang telah dijelaskan di atas, terdapat media promosi online yang saat ini banyak digunakan para pelaku usaha untuk mempromosikan produknya. Oke, sekian dari saya materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.